Perenggu, malam ini kita ngelakarkan guru-guru. Belakang guru bahasa Indonesia Pak Masri Pajar SMP 1. Naik tinggal sedikit ke SMK. Ada Bu Tia. Bu Tia ini dari mana ya, Bu Tia? SMK 1 Sijok. SMK 1 Sijok. Jauh. Apalagi kalau ngeliat latar belakang itu ada Tengku Ibrahim. Kalau kita ngeliat Tengku ini dulu kita nyebutnya Tengku Guru. Ini Tengku Guru Pariwisata. Apa kabar Sijok nih semenjak ada G20 tuh? Kalau sekarang sih mulai sibuk. Anak-anak ini juga kan anak-anak di sekolah kami ini ditawarin dari Seraton casual gitu kan untuk persiapan G20 nih. Casual itu apa maksudnya? Casual ini kayak kerja part time misalnya. Sehari misalnya dibayar berapa, selama G20 nih misalnya mereka berapa hari gitu di sana. Jadi mereka tuh kan sebelumnya lah pada PKL tuh, nah mereka tuh lah proper lah bisa jadi buat bantu-bantu di hotel, lah bisa servis gitu pelayanan, ada belasan lah yang ada belasan. Biasanya sih mereka ini daftar dulu kan, nanti diseleksi sama orang Seraton. Di sekolah memang mereka dipersiapkan ya? Ya, dipersiapkan. Sekarang SMK 1 itu berapa murid? Kalau kita di total satu angkatan tuh kurang lebih kan 100. Jadi 1, 2, 3 tuh kurang lebih 300-an lah Om. 300 orang ya? Lumayan banyak kalau 300. Nah itu jurusan? Baru ada jurusan 2, hotel sama ini usaha layanan wisata. Usaha layanan wisata dan perhotelan? Iya. Usaha perjalanan wisata itu apa yang membedakan dengan hotel? Kalau misalkan perhotelan dia bener-bener ya cuman belajar tentang hotel. Kalau pariwisata itu kan lebih ke guiding gitu. Untuk menyambut wisatawan itu dia lebih banyak pekerjaannya. Iya, kalau hotel itu kan terbatas ya, cuma di hotel aja. Tapi bisa sih misalkan kalau dia nak jadi cabin crew pesawat, kapal pesiar, biasanya dari perhotelan. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu orang misalnya dari ULW tuh bisa juga. Inilah berapa angkatan di SMK 1? Kita tuh sekarang lah udah 14 situ angkatan gitu yang lalu. Jadi lah angkatan keempat itu ada beberapa yang diterima atau kita terima semua. Gitu ya. Jadi kadang-kadang yang orang Tanjung pun ada banyak. Orang Tanjung ya dari Batu Hitam. Ada yang pindahan dari SMK 3 ada. Malah ada SMK 3. Iya ada. Itu malah sebenarnya sekolah pariwisata ini ada 2 di Belitung ya. Iya. SMK 3 dan SMK 1 Sijok. Yang lain belum ya? Ada di Manggar sih. Di Manggar. Di Manggar. Sama dulu di Kampit. Ada dulu kan pindahan dari Kampit. Dia pindah dari Kampit. Iya. Jurusan lebih banyak di Kampit atau di? Kalau di Kampit kan campur-campur, ada yang teknik gitu, ada yang pariwisata, ada yang akuntansi. Kalau melihat optimisme pihak Sijok, gimana melihat? Sebenarnya mereka tuh banyak potensi, cuman mungkin namanya kita mungkin ya orang pulau bisa keluar, mungkin agak malu-malu sih sebenarnya. Tapi kalau yang lah sekarang aku lihat ada muridku yang lah kuliah gitu sama kampusnya dengan aku, kayak potensi lah mulai keluar gitu. Justru kalau pas keluar kandang mereka ini tahu bahwa mereka ini sebenarnya punya potensi. Pede gitu sih. Alhamdulillah lah juara misalnya kayak lomba-lomba LKS kayak tahun kemarin juara setingkat provinsi itu Om. Alhamdulillah juara 2 lah, walaupun udah juara 1. Iya.
Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip. Ini untuk menangkap semangat SDM di Sijok ini. G20 ini memberikan ruang sebenarnya. Jadi mereka berinteraksi. Ya, biasanya kalau orang PKL mereka tuh berubah jadi lebih rajin, lebih pandai bercakap biasanya. Sebelum PKL tuh lagi malu-malu, tapi pas setelah PKL berubah. Tapi apa kesulitan kalau kita menerapkan ilmu-ilmu pariwisata pada saat mereka ini agak labil, kan usia-usia yang... Nah itulah kadang-kadang kan kebanyakan juga ya, mereka ini kan yang namanya di kampung tuh tidak semua mereka tuh benar-benar nak masuk sekolah pariwisata atau karena keinginan sendiri gitu kan, lebih ke dekat rumah gitu kan. Lebih ke dekat rumah, tapi tidak menutup, maksudnya banyak juga yang memang maksudnya walaupun mungkin disuruh orang tua tapi mereka juga bagus juga gitu kan. Jadi sih biasanya ya kalau misalnya mereka tuh senang ya kalau untuk karena sekarang lah kurikulum merdeka gitu kan, senang diajak belajar keluar gitu. Apa yang berubah dari sebelum dan sudah kurikulum merdeka? Kalau karena kita kan baru tahun ini diterapkan ya, jadi sebenarnya sih belum terlalu paham juga gitu, cuman belajarnya lebih, misalkan kalau kita mau ngajak mereka ke lapangan tuh lebih gampang lah dibandingkan di kurikulum sebelumnya. Nah ini Kong nanyakan Pak Masrin soal kurikulum ini. Ini kurikulum ini dulu ini kan baru nih kurikulum merdeka. Tapi dulu ada kurikulum CBSA. CBSA. Iya. Atau ada kurikulum K13 K13 K13. Nah, terakhir ini kan. Iya, apa perbedaan-perbedaan itu? Merdeka nih. Maksudnya kan mungkin kurikulum merdeka ini pun itu dimungkinkan kepada siswanya untuk lebih gimana lah dalam memilih metode pembelajaran tuh mereka lebih free gitu, lebih merdeka, lebih gimana sesukanya mereka, maksudnya dengan bimbingan atau fasilitator guru tadi untuk menerapkan bagaimana saya ini belajar supaya lebih meningkat gitu, tidak dikotomi oleh guru gitu. Kalau CBSA? Kalau CBSA itu kan istilahnya cara belajar siswa aktif itu lebih dijejal oleh gurunya, ilmu-ilmu itu nggak dijejal oleh gurunya, nggak nyebutnya siswa aktif, sebenarnya yang aktif itu gurunya. Siswa tadi aktif untuk menghafal, nggak misal menghitung. Mereka nggak bebas misalnya untuk berpendapat. Kalau kau udah nurut, kini nilai kau rendah. Rendah. Itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Yang aktif itu bukan siswa, guru. Nah, beda dengan yang kurikulum 13 tadi, mereka lebih free, lebih merdeka gitu untuk bagaimana suasana kami nak belajar. Berarti kita harus memberikan pilihan-pilihan metode. Guru itu hanya sebagai fasilitator sebenarnya di kurikulum merdeka. Kita kembali ke pariwisata. Nah, pariwisata ini kan punya daya tarik. Nah, apa yang membuat siswa tertarik untuk menekuni salah satu program studi? Kira-kira apa? Prodi ya. Kalau misalnya prodi, karena aku prodi ULW gitu kan, biasanya mereka tertarik untuk jalan-jalan. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip. Jadi Perenggu. Kata orang, pekerjaan itu tingkatan yang paling tertinggi adalah ibadah. Jadi pekerjaan itu sama dengan ibadah. Kedua, pekerjaan adalah hobi. Nah, tadi kan kalau orang hobi berjalan, dapat gaji dia sing berjalan lah. Sing berjalan. Dia kan senang ya. Nah, banyak kita nih kerja bukan karena hobi, tapi karena disposisi. Mendak diperintah ada jalan. Kata anak belau teh cara belajar siswa aktif. Jadi no aktif itu guru. Mendak diberi perintah, tak berjalan deh.